Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar nih? Apakah masih semangat-semangat? Harus tetap semangat ya, wajib itu. Oke. Oh ya Jan, tahu nggak sih kemarin kita tuh habis ngerayain apa sih? Kayaknya spesial banget gitu loh. Oh tahu dong kak, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kak Keisha tahu nggak udah berapa lama Indonesia merdeka? Tahu dong, yang ke-77 bukan? Bener banget kak, nah oleh karena itu mari kita ucapkan yuk. Ayo, selamat Dirgahayu RI ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kak, Ya? Student Revolution itu juga punya jargon loh. Oh iya, gimana kalau kita ucapin juga? Ayo, Student Revolution, stand up, speak up, stop hate. Oh iya guys, kita izin buka masker ya. Di sini kita juga udah pada vaksin kok. agar suara kita terdengar lebih jelas. Guys, tahu nggak sih menurut kalian itu kemerdekaan itu gimana sih cara mengisinya? Dan sebagai pelajar, bagaimana sih cara mengisi kemerdekaan itu? Apakah cukup dengan belajar dan berprestasi? Nah kak, tanpa harus berpanjang lebar, bagaimana kalau kita memperkenalkan narasumber kita hari ini? Oh iya, narasumber kita hari ini sangat spesial loh. Dihadiri oleh Bapak Heri selaku Kepala Sekolah SMK 34. Halo, dan Halo. Dan ada Pak Acep Beben selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Halo Pak Cece. Pak, kita mau nayangin video proklamasi dulu ya Pak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke Pak, jadi dari video yang kita tampilkan ini akan terkait dengan materi kita yang pertama Pak, sejarah singkat tentang kemerdekaan. Menurut Pak Heri dan Pak Acep itu bagaimana sih cara kita merdeka? Apakah hanya mengucapkan proklamasi aja atau ada sebagainya? Mungkin Pak Heri duluan. Baik, terima kasih. Iya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Bangkit lebih cepat, terus Pulih lebih cepat. pulih lebih kuat. Semoga saja itu bisa terwujud di pasca pandemi ini. Iya. Terkait dengan secara singkat ya, kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya nggak singkat. Kemerdekaan ini melalui perjuangan sekian tahun ya, setelah kita dilalui beberapa kali penjajahan. Yang jelas klimaks kemerdekaan itu adalah kekalahan Jepang, di mana pada waktu itu kita terakhir kalinya dijajah Jepang. Kekalahan Jepang di Perang Hindia Timur ya, di mana Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itulah puncak di mana Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Dan saja saya katakan tadi bahwasanya kemerdekaan itu dimulai dari sebelumnya ada pergerakan ya, pergerakan untuk merdeka, kemudian ada perjuangan melawan senjata, menggunakan senjata melawan penjajah. Mungkin itu ya. Baik Secara Pak, singkatnya terima seperti itu. kasih. Jadi berarti itu kalau menurut Pak Heri sejarah itu nggak mungkin singkat karena ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui. Dan menurut Pak Acep bagaimana Pak? Kalau Ya. boleh tahu? Baik, kalau menurut saya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri ya, karena biar bagaimanapun sejarah kemerdekaan kita ini banyak sekali korban ya,
korban itu dalam artian bukan hanya korban nyawa saja, tapi harta benda juga. Dan kebetulan memang sudah jalannya mungkin kita merdeka, yaitu pada saat terjadi Jepang itu dibom gitu kan. Di saat itulah pemuda-pemuda kita memanfaatkan situasi, memproklamirkan kemerdekaan kita. Sebenarnya sebelumnya perjuangan sejarah kita itu terkait untuk memperoleh kemerdekaan itu panjang sekali. Cuma karena belum adanya persatuan dan kesatuan, akhirnya berjuang masing-masing setiap daerah. Dan itu tadi dimulai terbentuknya organisasi, tepatnya di tahun 1928 itu pemuda. Nah dari situlah titik awal kebangkitan para pemuda kita bersatu. Baru kemudian dari setiap daerah itu muncul tokoh-tokohnya, sampai akhirnya di tahun 1945 itulah saatnya kita merebut kemerdekaan. Dilalahnya Jepang yang saat itu kondisi terakhirnya adalah menjajah kita dibom. Nah akhirnya sudah mau tidak mau itulah mungkin saat kita timing kita waktu yang pas untuk memproklamasikan. Jadi intinya perjuangan kita bukan hanya 10-20 tahun ya, itu panjang sekali. Baik, Pak. Jadi sebelum-sebelumnya karena memang belum ada persatuan, akhirnya hanya perjuangan di seputaran wilayah masing-masing seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, kan perjuangan kita tuh sungguh lama ya Pak. Pasti banyak orang yang berjuang. Nah, tapi pada saat itu para pemuda itu seperti apa sih Pak? Pada masa memperjuangkan kemerdekaan itu. Boleh Pak Cecep? Pak Acep. Pak Acep, boleh. Nah ini ya, sebelum mungkin saya menambahkan, mungkin koreksi sedikit, saya bukan Pak Cecep ya, saya adalah Pak Acep. Oke Pak. Ya, jadi kenapa dan bagaimana kondisi pemuda saat itu? Nah, sebenarnya pemuda saat itu seperti tadi saya bilang, mereka ada, cuma mungkin karena memang belum mengikrarkan diri, sampai akhirnya ya berdiri masing-masing, bekerja masing-masing, berjuang masing-masing gitu. Dari mulai zamannya dulu mungkin pada saat di Ponorogo, kemudian Patimura dan lain sebagainya, itu kan boleh dibilang itu tergolong mereka itu pemuda gitu ya. Jadi karena memang belum adanya rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya berjuang masing-masing untuk daerahnya masing-masing gitu. Nah kalau setelah tahun 1928 mereka mengikrarkan diri, akhirnya disitulah mungkin titik awal pemuda itu bangkit seperti itu. Oh begitu ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Heri bagaimana? Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Acep tadi, bahwasanya pada saat mulainya pergerakan itu kan negara kita belum bersatu ya. Semenjak dicetuskannya apa itu Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dikatakan bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, mulai sadarlah ya bahwasanya pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang tadinya ada Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya itu bersatu kompak ya. Disinilah titik kulminasi bahwasanya untuk melawan penjajah itu tidak bisa separatis, tidak bisa per wilayah. Kita harus secara kompak seluruhnya semuanya berjuang. Dan disinilah yang mempelopori adalah para pemuda. Jadi peran pemuda pada saat perebutan kemerdekaan itu ya sangat luar biasa. Ya, itulah ceritanya. Terima kasih Pak. Berarti peran pemuda saat itu tuh sangat penting ya, Ya. buat mempertahankan Kemerdekaan kita dan memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri ya. Iya. Lalu kalau kondisi seperti itu berarti pemuda-pemuda itu kita harus lebih berjuang ya Pak? Berjuang untuk memerdekakan negara kita itu. Untuk kondisi saat ini ya, kan berbeda dengan zaman dulu. Oh, iya, Pak. Kalau zaman dulu ya kita berjuang untuk merdeka. Nah,
Tapi di masa sekarang, bagaimana para pemuda-pemuda ini bisa mengisi kemerdekaan ini dengan yang lebih merdeka lagi, gitu. Ya, mohon nanti Pak Aceh bisa menerjemahkan apa yang saya maksudkan. Jadi pemuda harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Ya, kalau dulu ya para nenek moyang kita itu berjuang melawan penjajah menggunakan senjata. Kalau sekarang kan udah tinggal enaknya, ya. Teman-teman pemuda, para generasi muda sekarang itu kan sudah tinggal menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, gitu. Terima kasih Pak. Kalau untuk Pak Aceh bagaimana pendapatnya? Tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Iya, baik. Karena kita juga dulu pernah muda ya Pak ya. Iya. Pernah Hanya muda. saja masanya Ya, berbeda. masanya aja berbeda. Jadi gini, memang perlu kita garis bawahi bahwa ada dua sisi yang harus kita sudut pandang ada dua. Yang pertama adalah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bagaimana posisi pemuda? Pemuda sebelum kemerdekaan mereka berjuang sampai mungkin titik darah penghabisan. Bagaimana caranya supaya negara kita ini benar-benar diakui oleh dunia dalam artian merdeka, gitu ya. Dan perjuangannya ya mungkin secara kontak fisik, gitu kan. Nah, kalau untuk pemuda yang sekarang, mereka kan tinggal menikmati hasil, mempertahankan eksistensi bangsa dengan cara tadi, gitu ya, belajar yang bagus, yang giat, terus kemudian bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di Indonesia. Itu pun salah satu dari bagaimana kita sebagai pemuda untuk mempertahankan kondisi negara kita yang memang sudah merdeka. Kan kita dulu nggak pernah yang namanya nanam kelapa kan, Iya. tapi menikmati hasilnya. Kelapa sudah bisa kita makan, siapa yang nanam? Kita sendiri. Kelapa tumbuh, mungkin dulu Iya. orang tua kita yang nanam. Nah, kita kan sekarang yang wajib untuk menikmati itu dan memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia, hasil bumi dan pokoknya hal lain sebagainya, itu yang harus kita manfaatkan. Seperti itu, bukan hanya mengisi sekedar belajar saja, tapi maksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia kita. Jangan sampai wilayah-wilayah kita ada yang terambil oleh negara asing, itu pun salah satunya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oh begitu ya Pak. Nah Pak, ini dong kan pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang ini sangat berbeda ya, baik secara banyak hal dalam aspek. Nah Pak, boleh dong Pak tips menjadi pemuda yang aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Pak. Kan kita sekarang hidup di masa dimana kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Boleh dong Pak tipsnya, Pak Heri mungkin bisa kasih tahu Pak tipsnya Pak. Tipsnya untuk menjadi pemuda masa kini, ya, mungkin ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami. Di masa saya, ya di usia saya seperti kalian, mungkin berbeda kondisinya, ya. Di zaman saya, seusia kalian belum ada yang namanya handphone, ya kan, belum ada namanya PS, TV pun juga mungkin masih black and white, gitu Pak Aceh ya. Pakai itu Pak, pakai apa namanya, tegangannya DC Pak. Pakai aki. Iya, yang kalau tegangan begitu. turun joget semua. Iya, joget semua. Iya, betul. Kadang-kadang gambarnya pun juga penyok-penyok gitu, ya, menyon-menyon gitu. Padahal bukan pas acara dangdut ya Pak ya. Bukan. Jadi tipsnya begini, untuk adik-adik, para pemuda, para remaja masa kini, ingat bahwasanya sadar atau tidak, kalau Anda pada saat ini sedang dijajah kembali oleh teknologi. Apa? Gadget yang ada di kantong kalian, ya. Sekali, Pak. Oh, bahaya itu. Iya betul Pak. Pasti. Kalau, ya, dengan catatan, kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya. Saya sering melihat di jalanan, ya, anak remaja sedang asik megang handphone, serasa amati apa, katanya main game. Iya betul. Itu salah satu contoh yang sederhana aja, ya. Kalian harus bisa, boleh main game boleh, tapi manage waktu kalian
secara baik. Ya, gunakan game itu hanya iseng aja, bukan menjadi pekerjaan pokok. Mabar tiap malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, nggak ada manfaatnya. Ya, lebih baik gunakan waktu yang bagus. Ya, gunakan manajemen waktu kalian dengan baik. Ya, pergunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, ibadah kalian jangan sampai ada yang bolong. Ya, baca Quran bagi yang Muslim, yang Kristiani baca Alkitab dan sebagainya. Ya, kemudian saling tolong menolong dengan teman, kemudian bisa berinteraksi dengan sesama. Jadi dengan semenjak adanya gadget, game online itu remaja atau pemuda cenderung menjadi manusia-manusia yang individual, yang kenalnya hanya melalui game dan melalui jaringan itu, sehingga apa, dengan lingkungannya kadang-kadang nggak kenal gitu. Ya, ini salah satu contoh. Ya, mungkin itu sebagai jawaban saya untuk remaja masa kini. Oke, Pak, Pak Acep bisa menambahkan, Mungkin Pak Pak Acep? Acep bisa menambahkan? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Heri. Ya, kita ini sudah diperbudak, ya, di dalam artian dijajah oleh apa? Gadget, Teknologi. Itulah yang harus dipangkas. Kenapa? Salah satu dampaknya menjauhkan yang dekat. Memang itu bagus. Mendekatkan yang jauh itu bagus. Itu nilai positifnya. Tapi dampak yang negatifnya adalah menjauhkan yang dekat. Apa contohnya? Kita nih duduk berbarengan 4 orang, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi sibuk dengan masing-masing. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Benar nggak? Benar. Nggak ada yang ngobrol. Iya, Ya, benar. nggak ada yang ngobrol. HP-nya Kenapa? Mereka sibuk dengan lihat WA, main game dan lain sebagainya. Itulah yang harus sebisa mungkin kita pangkas. Manajemen waktu. Cuman waktu, guys. Kita sebagai para pemuda, kalau kejadian ini nggak bisa kita atasi, maka kita akan selamanya hidup dengan handphone. Itu kan? Iya, betul. Nggak ada badan kita bergerak. Mau makan kita dari tangan, gitu kan? Bisa. Nah, tapi dari kondisi yang ada dengan perkembangan teknologi seperti ini, kuasai itu, ya, kuasai teknologinya. Bukan kita kuasai bagaimana cara memanfaatkan teknologi itu. Sebisa mungkin pemuda itu menciptakan, bukan menggunakan. Oke. Karena ketika menciptakan sudah pasti bisa menggunakan. Iya, Ketika betul. kita menggunakan, belum tentu kita bisa menciptakan. Hmm. Tadi saya tergelitik dengan apa yang disampaikan Masnya, ya. Pemuda kita zaman sekarang sama pemuda yang dulu beda ya Pak? Beda. Pemuda sekarang masih ganteng-ganteng. Pemuda dulu udah Belok. jerotan. Udah belok. Udah panas. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Jadi gitu ya guys. Jadi jangan mau kita diperbudak sama teknologi. Harus kita yang manfaatkan teknologi dengan baik. Kurang-kurangin main game online-nya. Membuat bukan hanya bisa menggunakan. Iya, Nah. harus bisa menciptakan. Harus menciptakan ya guys. Ini sebenarnya gini ya, remaja-remaja kita itu kan sebenarnya termakan oleh penemuan pertama kali, rilis pertama kali yang namanya BlackBerry dulu kan. Iya, betul. Ada istilah life in your hand. Nah, Apa tuh, Pak? itu Kalau boleh tahu, Pak? ya betul ya. Iya, betul. Nah, itu gitu. Masih apa tuh Pak namanya ya yang cuma bisa pager. Awalnya sekali pager. Belum tahu ya pager dulu ya. Nggak tahu, Pak, kurang tahu gitu. Nggak tahu. Nggak tahu kayak apa. Perkembangan teknologi itu. Karena kebetulan kita juga di sini kan kita kan maksudnya sekolah teknologi. Iya, betul. Sudah sangat mungkin ya waktunya kita adalah mengkreasi. Ingat ya, kita ada mata pelajaran P5 di sini. Salah satunya adalah bernalar kritis. Berpikir. Kemudian mampu menciptakan kreasi. Manfaatkan itu. Manfaatkan. Pasti ya. Ini generasi sekarang ini SMS-an kan nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mirap juga nggak tahu Pak. Mirap. Nggak tahu. Atau mirap kan? Makanya itulah bedanya pemuda sekarang sama pemuda dulu. Dulu kita pemuda ya Pak. Sekarang penua. Sama ya, Win. Baik, Pak. Kalau untuk membangun mental pemuda zaman sekarang itu gimana sih, Pak? Kan mereka selalu ngestak di
gadget ya Pak. Gimana Pak? Pak Heri boleh dulu? Revolusi kemerdekaan itu Iya. adalah sebuah perjuangan fisik nenek moyang kita dulu. Ya. Untuk di masa sekarang yang dimana kita sudah 77 tahun merdeka, maka jiwa para pemuda, jiwa para remaja kita itu harus kita bangun sesuai dengan slogan pemerintah apa yang namanya revolusi mental, seperti yang dicetuskan oleh Pak Presiden kita, di mana para pemuda itu harus mengubah cara pandang, ya, cara pandang, pikiran, perilaku, agar berorientasi pada kemajuan yang positif. Ya. Kemajuan yang positif itu seperti apa? Ya seperti tadi, kalau ada teknologi, maka kita harus bisa menyikapi dengan baik. Ya, jangan tidak baik. Contohnya tidak baik apa? Main game, lupa waktu. Itu contoh-contoh sederhana ya. Untuk membangun jiwa ini ya, tentu saja tidak serta-merta. Ini maaf saja, saya juga harus mencolek para orang tua. Tidak serta-merta menjadi tanggung jawab sekolah. Ya, kebetulan kita di dunia persekolahan kan. Ini juga menjadi tanggung jawab siapa? Orang tua. Ya. Selain orang tua siapa? Masyarakat juga harus ikut bangun. Ya. Jiwa mental para remaja kita ini. Supaya apa? Supaya menjadi lebih baik lagi, supaya bisa berbuat ya, sesuatu yang bagus, yang baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang menilai kalau pemuda ini bagus, pasti kedepannya juga pasti akan bagus. Mungkin gitu. Mungkin Pak Aceh bisa menambahkan. Ya, intinya yang namanya perjuangan revolusi mental ya. Ya. Revolusi mental kalau dulu kan terkait dengan fisik. Zamannya masih penjajahan itu ujung-ujung kan ke fisik ya. Kalau sekarang bukan hanya fisik, tapi psikis juga. Sebenarnya yang paling dominan di antara fisik dan psikis itu adalah psikis. Di sininya dulu yang paling penting, niatan di dalam hatinya. Kalau memang niatan di dalam hati, mungkin kalau secara watak susah dirubah, tapi perilaku dari diri kita sendiri itu harus yang membangkitkan. Tadi jangan sampai kita tergerus oleh adanya perkembangan teknologi yang ujungnya ke arah negatif. Kalau dari kitanya sendiri ini sudah terbangun mental yang kuat, saya yakin ya masa depan bangsa kita akan lebih cerah, gitu kan. Contohnya salah satu tadi ya, perkembangan teknologi, kita akhirnya seperti diperbudak oleh teknologi. Kemana-mana selalu harus buka handphone. Bahkan belajar pun kalau umpama kita tidak diminta untuk mengumpulkan handphone, saya yakin handphone itu pasti dipegang. Dan di mana ada waktu luang, pada saat guru sedang lengah, pasti kalian buka handphone. Seperti itu ya. Itulah makanya dari sisi niat dalam diri kita, apakah kita akan selamanya seperti ini atau kita mau berubah ke arah yang positif. Kalau memang niatan kita sudah bagus, memang tidak terlepas dari faktor-faktor dari luar, internal, entah itu orang tua ya. Tapi itu faktor-faktor penunjang. Faktor intinya adalah dari sini, dari hati ya. Kalau memang mentalnya sudah bagus, sudah awalnya mental sudah bagus, kami selaku guru tinggal mengasah, begitu ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Dengan kata lain bahwasanya tanggung jawab sekolah itu adalah ya di rumah, di masyarakat, ya di sekolah. Jadi tiga ini harus saling mendukung, saling kolaborasi, ya, saling menguatkan, ya, saling membimbing adik-adik kita remaja ini supaya berprestasi dan sebagainya. Gitu. Baik Pak, Ya. terima kasih atas Remaja harus tips-tipsnya. Berarti kita pemuda yang hidup di masa kemerdekaan ini harus punya pendirian yang teguh ya Pak. Pendirian teguh, Harus tapi teguh. dalam konotasi yang positif. Ya. Karena pendirian teguh boleh kan,
saya pendirian saya teguh Pak, saya anggap dia salah makanya saya hajar. Nah, seperti itu negatif. Pendirian tetap boleh tapi harus terarah ke arah yang positif. Oh iya Pak, kan yang lagi marak ini tuh ada yang namanya Fashion Week Citayam ya Pak ya? Citayam Fashion Week. Iya, Citayam Fashion Boleh Week. ya, boleh. Iya. Ya, Cici. Itu tuh para pemuda tuh udah mengisi kemerdekaan dengan baik atau bagaimana ya Pak menurut Bapak tuh? Kan mereka tuh tercerminannya hanya kayak Fashion Week bergaya gitu Pak. Apakah itu udah mengisi kemerdekaan atau mempertahankan dengan baik atau bagaimana menurut Bapak? Pak Heri mungkin? Oke. Ya. Kita melihatnya dari sisi pemuda zaman sekarang. Kalau menurut saya, Citayam Fashion Week itu sebuah ekspresi remaja-remaja kita, ya. Daripada nongkrong nggak jelas, ya. Lebih baik ya diakomodir, jadilah yang namanya Citayam Fashion Week. Itu hal yang positif, ya, hal yang positif. Kenapa kalau saya katakan positif? Artinya apa? Artinya mereka belajar mengekspresikan diri dengan cara-caranya yang seperti itu, ya. Daripada dia membuat onar di kampungnya, kan lebih baik dia ngumpul-ngumpul di mana itu, Duku Atas ya? Iya, Duku Iya, Atas itu. Duku Atas itu Sudirman. Bagus, nggak apa-apa. Selama ya masih dalam koridor bisa bertanggungjawab apa yang dilakukan, gitu. Ya. Kalau menurut Pak Acep bagaimana Pak? Kalau saya itu bingung ya. Kalau dari sisi positif ya itu kreasi. Kreasi itu salah satu jiwa dari penerapan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini ya mungkin bukan belajar tapi pemuda lah kalau ke arah ke sana. Cuma tadi ya pasti ada efek sampingnya, gitu kan? Apa yang terakhir kemarin mengganggu lalu lintas. Kalau dari sisi positifnya mereka berani mengungkapkan jati diri mereka sendiri. Itu sisi positifnya. Jadi kita nggak melihat wah tampilannya kayak gitu, celananya robek-robek ini ada yang nggak jelas segala macem, gondrong nggak karuan, tidur malam-malam juga sembarangan gitu kan ya. Itu bentuk bagian dari bentuk ekspresi. Ya. Tapi karena memang mungkin mengganggu apa namanya ketertiban lalu lintas, itu yang negatifnya. Jadi ada dua mata sisi di sini. Ada sisi negatif dan positifnya seperti itu. Berarti kita bisa ngambil positif dan negatifnya Positif ya Pak ya? saja kita. Oh iya, positifnya aja. saja. Ya. Boleh kita memperhatikan kayak gitu, tapi posisinya di mana gitu. Nah, jadi kita harus bisa melihat sesuatu itu dari dua sisi positif dan sisi negatifnya. Jangan kita bisa atau hanya melihat dari satu sisi saja ya. Nah, Pak, Bapak proklamator kita kan, Bapak Bung Karno ini sering menciptakan sebuah kata-kata yang dari makna tertentu. Nah, salah satunya adalah berikan aku 100 orang tua, maka akan kucabut gunung. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, menurut Bapak, apa sih makna dari filosofi itu, Pak? Ya, begini, mungkin saya ceritakan pengalaman saya pada waktu masih duduk di SD di sekolah dasar. Dulu radio itu namanya radio transistor, gitu ya, Pak Jep? Iya, radio transistor itu pakai baterai yang gede-gede itu 6 atau 4 biji itu. Setiap tanggal 17 Agustus, sekali lagi, ya tanggal 17 Agustus, Bung Karno itu selalu berpidato. Nah, pada saat Bung Karno pidato, orang-orang itu pada berkerumun di lapangan. Pidatonya itu dimasukkan ke pengeras suara, jadi semua orang itu bisa mendengar. Orang-orang yang mendengar pidatonya Bung Karno itu seperti disiram, seperti dihipnotis, menikmati, ya, mendengarkan dengan seksama. Nah, itulah salah satu kehebatan proklamator kita Bung Karno. Tadi dikatakan bahwasanya beri aku 10 pemuda ya untuk mengguncang dunia. Itu maksudnya adalah
bahwasanya generasi muda itu harus punya karakter yang kuat dalam membangun bangsa dan negaranya, harus memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, kemudian berjiwa memiliki daya saing yang tinggi, kemudian memahami ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sekarang pemuda-pemuda ya itu muncul di mana-mana seperti yang diharapkan tadi, maka pembangunan di Indonesia ini insya Allah akan berjalan cepat. Ya. Tidak ada yang namanya disintegrasi, tidak ada gesekan antar ras dan sebagainya. Ya, itu insya Allah ya negara kita akan cepat majunya. Ya. Kalau menurut Pak Acep bagaimana tuh Pak? Sebenarnya lebih ke arah aplikatif ya, dalam artian benar tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, ketika semuanya ada di antara yang 10 ya, intinya karakter bagus semua, maka Indonesia ini nggak akan takut menghadapi negara manapun. Ketika 10 orang aja, dan 10 orang ini punya karakter yang berbeda-beda tapi karakter yang positif semua, maka kita nggak akan takut menghadapi negara. Jadi maksudnya gitu, semua keberlangsungan negara itu kembali lagi kepada para pemuda. Kalau orang tua kan sebentar lagi mungkin juga sudah mungkin sakit dan lain sebagainya. Kalau pemuda itu kan masih panjang waktu. Iya, masih banyak. Semakin panjang waktunya, semakin banyak juga dia akan berinovasi. Yang penting karakter dari yang 10 pemuda ini adalah karakter yang memang bagus gitu. Bukan berarti kirim saya pemuda, yang satu yang beler, yang satu yang suka ngobat, yang satu yang suka ini itu, maka akan goncang negara Indonesia, bukan akan menggoncangkan dunia. Jadi lebih ke arah pemuda-pemuda yang dalam orientasi yang positif. Pemuda yang positif ada pemuda yang siap membangun bangsa kita. Itu maksudnya. Mungkin yang perlu digarisbawahi bahwasanya disadari atau tidak, fungsi para pemuda-pemuda kita termasuk generasi kalian semua ini nanti, itu yang pertama adalah sebagai change of agent, sebagai agen perubahan. Saya pensiun, kalian dewasa, kalian bekerja akan menggantikan posisi saya sebagai change of agent. Kemudian yang kedua sebagai moral force, kekuatan moral. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah sebagai social control. Ya. Ini dibuktikan di mana? Kalau di masa waktu pergerakan dan perjuangan kemerdekaan itu kan pemuda mengangkat senjata dan sebagainya. Kemudian sudah merdeka, ada yang namanya era reformasi tahun 1990. Kapan? Siapa yang pelopori? Mahasiswa. Pemuda kan? Iya, benar pemuda. Mereka menjalankan apa? Menjalankan kontrolnya. Ya, Iya, betul. itu. Jadi tolong diingat bahwasanya sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, kalian memiliki 3 fungsi tadi: change of agent, moral force, dan yang ketiga adalah social Kontrol. Oke, kan itu Negara di tangan kalian. Negara di tangan kalian, guys. Negara Jangan kita guys. Oleh karena itu, ayo kita bentuk diri kita agar memiliki moral yang baik dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Benar Kak? benar sekali. Oke. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Oke. Pak, kita punya jargon nih Pak. Gimana kalau Bapak ikutan juga Pak? ayo, siap. Nah, jargon kita begini nih. Gimana? Student Revolution, stand up, speak up, Speak up. stop head. Stop head. Oke, ya. Ayo, Oke, kita teman-teman. coba dulu ya, Pak. Oke. Student Revolution, stand up, speak up, stop head. Oke guys, jadi materi yang sudah kita sampaikan ada sejarah singkat, ada peran pemuda, ada kondisi dan tips. Lalu bagaimana kita membangun mental yang lebih baik
Dan yang terakhir, filosofi. Dan itu sudah disampaikan oleh narasumber kita ya hari ini yang sangat spesial, dan jangan lupa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.